Tapi udah berusaha untuk membuang ke jalur pengamanan itu, Kang. Sudah dihabis semua jalurnya. Kecelakaan beruntun melibatkan 9 kendaraan terjadi di kilometer 112 ruas tol Cipularang arah Jakarta Selasa 2 Desember siang tadi. Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara korban luka-luka dilaporkan bertambah menjadi 7 orang. Dalam sebuah video yang beredar terlihat ada sebuah mobil minibus yang ringsek tidak berbentuk berada tepat di depan truk Fuso. Sementara sopir truk Fuso bernama Tian Hidayat mengaku kecelakaan beruntun ini terjadi karena kendaraannya mengalami remblong. Selengkapnya terkait kesaksian sopir truk Fuso ataupun dari detik kecelakaan mau di tol Cipularang ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jabar, Rahmat Kurniawan. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dan Tribuners dimanapun berada, dapat saya sampaikan bahwa tadi siang kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di kilometer 112 tol Cipularang pada sekitar pukul 13.40 ya, atau jam 2 kurang siang tadi, di mana ada 9 mobil atau kendaraan yang terlibat kecelakaan di tempat ini. Memang tadi disampaikan di awal dari pihak kepolisian mengatakan bahwa ada 6 orang yang menjadi korban, di mana 5 mengalami luka dan 1 terkonfirmasi meninggal dunia. Memang tadi juga kami sempat menggali bagaimana detik-detik terjadinya kecelakaan di kilometer 112 tol Cipularang ini, di mana kecelakaan ini disebutkan berawal dari hilangnya fungsi rem dari salah satu kendaraan truk Fuso. Dan itu tadi dari kesaksian supir itu bernama Rian mengatakan bahwa sebetulnya dia sudah merasakan hilangnya fungsi rem di kilometer 116. Namun ketika di titik kejadian atau di kilometer 112 ini ada mobil yang berhenti di depannya. Belum diketahui kenapa mobil di depan itu berhenti dan akhirnya dia menabrak mobil yang ada di depannya. Memang Rian ini mengaku sudah melakukan upaya agar terhindar dari kecelakaan, termasuk mencari jalur darurat di tol yang tadi disebutkan memang ada jalur darurat tapi tidak sedang ditutup begitu, sehingga kecelakaan ini tidak dapat terhindarkan. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Cahya Kawolian, di mana korban-korban baik korban jiwa maupun korban luka ditangani di tempat ini. Data update terbaru bahwa ada 8 korban dalam peristiwa ini dan 7 diantaranya itu mengalami luka dan 1 meninggal dunia. Jadi memang tadi di sini ada keluarga-keluarga yang sempat kami ketemui. Tadi ada salah satu korban yang sempat berkomunikasi dengan saya bahwa memang si korban ini tidak mengetahui secara persis kecelakaan karena dia ditabrak dari belakang begitu. Begitu, Rima, laporan sementara. Ya, kemudian seperti apa kondisi dan identitas sopir tersebut? Apakah kemudian diamankan oleh pihak polisian? Baik, untuk proses penanganan dari rangkaian kecelakaan ini sedang ditangani oleh Unit Gakum Satlantas Polres Cimahi, termasuk tadi pihak kepolisian telah memintai keterangan dari orang-orang yang terlibat, baik dari korban maupun dari supir truk yang diduga menjadi sebagai penyebab dari kecelakaan. Tadi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa sudah memintai keterangan dan mengamankan supir truk ini untuk penanganan atau pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Rama, tadi Anda sudah sempat berkomunikasi dengan salah satu korban yang mengalami luka. Adakah informasi terkait kondisi daripada seluruh korban luka yang dilarikan ke rumah sakit? Baik, tadi dapat saya update bagaimana ada 8 korban yang ada yang dibawa atau ditangani di RS Cahya Kawolian ini, di mana 1 meninggal dunia dan 7 mengalami luka. Nah, update-nya tadi barusan dari pihak kepolisian mengatakan bahwa dari 7 korban luka yang ditangani hanya menyisakan 2 orang yang masih mengalami luka dan itu pun sifatnya luka ringan. 5 orang sisanya itu sudah diperbolehkan pulang. Tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu korban bernama di Kabupaten Bogor. Memang menurut dia menceritakan detik-detik kecelakaan ini memang dia menceritakan bahwa kondisi lalu lintas di tol itu cukup ramai lancar dan memang kecelakaan ini disebut terjadi secara tiba-tiba. Dan dia menyebut bahwa
dia ingatan yang terakhir yang dia ingat dari kejadian itu adalah ada kendaraan yang menubruk atau menabrak dari arah belakang sehingga dia terhantuk ke bagian setir dan akhirnya pingsan. Tadi sebentar saya lihat memang Arul ini mengalami luka di bagian kepala ya, bagian kepala dan di bagian tangan begitu. Dan kondisinya memang sudah stabil. Oke. Ya, Rahmat. Kemudian apa keterangan dari pihak kepolisian terkait penanganan peristiwa ini? Oke. Nah, memang tadi belum ada kesimpulan pasti terkait penyebab kecelakaan ini dari pihak kepolisian. Memang pihak kepolisian memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk nanti pemeriksaan olah TKP sementara sudah dilakukan dan belum ada kesimpulan terkait penyebab kecelakaan. Dan memang sejauh ini polisi belum berani atau belum bisa menyimpulkan bahwa remblonglah yang menjadi penyebab kecelakaan beruntun di kilometer 112 tol Cipularang ini. Mereka mengatakan bahwa proses penanganan perlu pemeriksaan secara menyeluruh agar bisa mendapatkan satu kesimpulan yang utuh terkait kecelakaan beruntun di kilometer 112 tol Cipularang itu. Baik, terima kasih atas laporannya Rahmat Kurniawan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Mobil yang mana kan? Oh, udah gitu? Tapi udah berusaha untuk membuang ke jalur pengamanan itu, Kang. Udah dihabisin semua jalur kiri saya. Tapi kenapa nggak masuk ke yang jalur itu, Kang? Yang pembuangan buat rem blong itu, Kang? Ada. Ditutup. Oh, jadi memang dari 116 sudah kerasa berarti. Udah nggak rem. Terus pas posisi di sini nubruk udah rem mendadak itu yang di depan. Yang di depan berhenti. Mobil apa yang di depan, Akang? Kelihatannya yang Jadi hilang kendali gitu ya. tapi truknya kosong, nggak bawa muatan. Jadi pada saat itu ngantuk kan? Nggak ngantuk ya. Tapi hilang kendali tadi. Bukan kurang sehat, saya lagi kurang sehat. Oh, lagi kurang sehat apa ini? Yang korban ini semuanya berapa, Pak? Untuk korban yang terdata di Rumah Sakit Cahya Keauliaan ada 7 orang mengalami luka dan 1 orang meninggal dunia. Jadi total 8 Pak ya? Total 8. Saat ini kondisi Sekarang terakhir dirawat tinggal berapa orang, Pak? Yang dirawat kebetulan hanya 2 orang dari pengemudi Toyota Calaya berikut penumpangnya. Yang lainnya bisa pulang. Artinya mereka yang 7 orang ini luka-luka ringan, Pak? Luka ringan, kategorinya luka ringan. Nah, yang 2 ini kondisinya seperti apa, Pak? Kondisi yang luka ringan yang dirawat di sini lukanya di bagian kepala yang terlihat dan penumpangnya juga sama di bagian kepala. jadi ada luka berat Pak satu katanya. Untuk luka berat nanti rumah sakit mungkin yang bisa. Hanya tinggal 2 orang aja, Pak? Yang 2 orang yang dirawat di rumah sakit. Siap. Saat ini. Jangan naon dia. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.